Oke, baik. Tadi terlontar satu istilah soal amicus curiae yang juga belakangan ini menjadi salah satu perbincangan hangat juga, termasuk dari kami, dari Liputan 6 SCTV. Mas Kavi, soal amicus curiae ini, menurut Mas Kavi, seberapa atau adakah pengaruh yang bisa dihadirkan atau diberikan oleh amicus curiae ini kepada para hakim konstitusi pada saat mempertimbangkan putusan? Ya, jadi kalau misalnya melihat bagaimana proses sidang PH atau perselisihan hasil Pilpres hari ini ya di Mahkamah Konstitusi, saya kira ada banyak hal yang menarik gitu ya, termasuk amicus curiae ini. Sebelumnya kalau misal kita lihat itu ya, memang seperti misalnya menteri yang kemudian dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak boleh diwakilkan, bahkan kalau misalnya dilihat di dalam suratnya itu ya, tidak boleh diwakilkan di dalam yang disampaikan juga oleh hakim itu tidak boleh diwakilkan, artinya memang menterinya itu sendiri yang datang gitu ya, sehingga kemudian bisa dimintakan keterangannya seperti itu. Ini kan sebetulnya bentuk bahwa Mahkamah Konstitusi itu mau melihat lebih jauh gitu ya, bahwa ini bisa nggak dibuktikan misalnya bansos, kemudian bentuk intervensi negara lainnya, termasuk ada dugaan intervensi aparat dan lain sebagainya gitu ya. Terutama juga, termasuk juga misalnya ada amicus curiae yang sebelumnya kalau misalnya kita lihat di perselisihan hasil pemilu sebelum-sebelumnya nih 2019 dan seterusnya, itu bukan tidak dikenal, tetapi memang tidak ada praktiknya amicus curiae itu gitu ya. Walaupun kemudian amicus curiae ini kan memang sudah menjadi praktik atau sahabat peradilan lah ya, itu kan sudah menjadi praktik yang memang awam gitu ya di dalam peradilan kita. Tetapi di Mahkamah Konstitusi biasanya ketika orang mau menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan keterangannya, biasanya mereka akan mengajukan diri sebagai pihak terkait. Kalau misalnya ingat di dalam pengujian undang-undang pemilu yang soal usia Gibran ya kemarin ya, yang soal usia, minimum usia capres, kemudian soal sistem pemilu proporsional, terbuka, tertutup, itu kan banyak yang mengajukan diri sebagai pihak terkait, termasuk kami Perludem, itu juga mengajukan diri sebagai pihak terkait, karena memang agak jarang ya kemudian kita mengenal ada amicus curiae di Mahkamah Konstitusi, walaupun itu diperbolehkan. Dan hari ini kalau kita lihat banyak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae, ada sekitar 30-an, walaupun yang akan dipertimbangkan nanti ada sekitar 14 ya kalau saya nggak salah, karena memang ada tenggat waktu yang kemudian ditentukan. Nah, amicus curiae ini kalau berdasarkan penyampaian dari jubir Mahkamah Konstitusi, ini akan dipertimbangkan. 14 amicus curiae ini termasuk keterangannya gitu ya, itu akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan putusan gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ketika kita nanti melihat sudah ada putusannya, termasuk nanti di bagian pertimbangan putusan. Kalau misalnya itu di-mention, maka amicus curiae ini cukup dipertimbangkan. Dan ini memang cukup efektif kalau misalnya kita kembali ke persidangan, mungkin ingat persidangan Baradae gitu ya, Baradae yang dimana tuntutannya sangat besar dari kejaksaan, dari jaksa gitu ya, tetapi kemudian banyak sekali yang mengajukan amicus curiae sehingga sangat berdampak pada putusan hakim pada saat itu untuk Baradae. Jadi saya kira moga-moga gitu ya, amicus curiae yang diajukan ada 14 ini juga betul-betul dipertimbangkan sehingga juga berdampak pada putusan nanti sengketa Pilpres seperti itu.